segenap dewan juri yang saya kagumi, serta sahabat Kosparas yang saya cintai. Puja tertata di dalam masa untuk Allah yang Maha Kuasa. Puji terpatri di dalam hati sanubari untuk Allah Ilahi Rabbi. Salawat salam marilah kita hadiahkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, menyejuk kalbu di kala rindu, mengobat hati di kala tersakiti. Beliaulah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau memberikan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, di ajang Lomba Kosparas tahun 2022 ini saya akan membawakan pidato dengan tema peran santri dalam menanggulangi pelecehan seksual dan bullying. Sahabat Kosparas yang saya banggakan, kita semua tentunya sudah akrab dengan istilah bullying atau bullying. Semua yang hadir di sini pasti pernah sesekali atau bahkan sering mendengar kalimat-kalimat seperti "Hey, dekil! Hello kurus! Hello mbak gendut! Lihatlah, kita si miskin." Apakah sahabat akrab dengan kalimat tersebut? Ataukah sahabat pernah dipanggil dengan sebutan tersebut? Atau malahan sebaliknya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi." Muslim sejati ialah Muslim yang mampu menjaga Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Pantang bagi seorang Muslim menjadi biadab. Karena apa, saudara? Karena di zaman sekarang banyak tukang kompor, hangat di sana, suruh di sini, bakar di sana, panas di sini, terbakar kita, dia lari sambil bertepuk tangan. Lalu saudara, di mana kita sebagai Muslim sejati? Seharusnya dengan cinta kita saling mendidik, bukan dengan murka saling menghakimi. Dengan kasih kita saling mengasihi, bukan dengan benci kita saling mencaci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar dapur. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka dari itu saudara, mari kita jaga lisan dan perbuatan kita. Janganlah kita saling menghina, apalagi menghina fisik saudara kita. Karena sejatinya, jika kita menghina mereka, berarti kita juga telah menghina Sang Penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui, bullying atau perundungan adalah sebuah tindakan yang ditunjukkan untuk menghina, mempermalukan, mengintimidasi, bahkan melecehkan orang lain. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bisa berupa verbal atau ucapan, kekerasan fisik, pengucilan terhadap seseorang, bullying di dunia maya atau yang terkenal dengan istilah cyberbullying, serta seksual. Baru-baru ini, peristiwa pelecehan seksual kembali menelan korban jiwa. Seorang anak kelas 5 SD di Tasikmalaya, Jawa Barat dikabarkan meninggal dunia setelah dipaksa menyetubuhi kucing oleh 4 orang temannya. Ironisnya, para pelaku tersebut adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Salah satu pelaku kemudian merekam adegan tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Sang korban akhirnya menjadi trauma berat, tidak mau makan dan minum selama beberapa hari, hingga akhirnya korban jatuh sakit dan meninggal dunia. Nauzubillah min. Sahabat sekalian, zaman sekarang bullying semakin menjadi-jadi. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di mana-mana. Tidak hanya ke yang muda, tetapi ke siapapun juga. Bahkan tanpa kita sadar, diri kitalah yang menjadi pelaku. Misalnya, di dunia maya, kita sering ikut-ikutan menjadi haters para selebriti, menjadi netizen super pedas, pot panas, ikut berkomentar di Instagram, YouTube, Facebook, dan sosial media lainnya. Ingatlah, di dunia maya, mulutmu bukanlah harimau, tetapi lewat jari jemarimu ketikanmu adalah harimau. Sahabat, bullying itu ibarat batu yang tajam. Ketika saya atau sahabat dibully oleh seseorang, maka seakan satu buah paku menusuk tubuh kita. Terus, sakit tidak? Jika bullying itu kita dapatkan satu kali, mungkin kita masih bisa kuat. Tapi bagaimana jika bullying itu kita dapatkan setiap hari? Berarti setiap hari kita akan ditusuk oleh paku-paku yang tajam. Apakah kita masih bisa bertahan? Dan bayangkan juga, jika yang membuli kita adalah teman satu kelas, satu kantor, satu komplek, bahkan satu desa. Berarti berapa banyak paku-paku tajam yang menusuk tubuh kita? Apakah kita masih bisa bertahan? Apakah kita masih bisa beraktivitas dengan normal? Pastinya tidak, kan? Itulah gambaran perumpamaan bahaya bullying. Maka pantas saja jika banyak para korban bullying yang menjadi stres, depresi, terganggu kesehatan fisiknya, hingga berani mengakhiri nyawanya. Dengan begitu saudara, sudah kita ketahui bersama bahwasanya bullying sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Tugas mencegah bullying bukan hanya tugas ustadz-ustadzah, bukan hanya tugas guru sekolah. Kewajiban mencegah bullying bukan hanya tugas presiden, bukan hanya tugas menteri agama, gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan pemimpin lainnya. Akan tetapi menjadi tugas kita bersama. Terlebih kita sebagai santri yang dididik di pondok pesantren dengan pemahaman agama yang lebih luas dan kafah, sehingga dapat membantu pemerintah menuju Indonesia ini. Bersama santri, Indonesia aman terkendali. Aman, 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 aman. Indonesia Raya aman.
Amin, amin, amin. Faya mujiba sa'i. Sahabat Pos Penas yang saya banggakan, sebagai akhir dari penyampaian pidato saya, marilah kita renungkan sejenak. Anak-anak atau kita semua adalah ibarat kertas putih. Ketika seseorang menjadi korban bullying, maka hati dan perasaannya akan menjadi seperti ini. Lihatlah, remuk, hancur, kuncet seakan tak berguna. Walaupun masih utuh warnanya, yakni putih polos. Seperti itulah hati dan perasaan para korban bullying. Hati dan perasaannya akan menjadi remuk, hancur, merasa terbuang dan tak berguna. Walaupun sudah diobati dengan terapi psikis, akan tetapi tetap berdampak buruk bagi kehidupan para korban. Maka dari itu, hindari bullying. Mari saling menyayangi, mengasihi, kita saling melindungi, saling memberi rasa aman satu sama lain. Dan di sini saya mengajak hadirin semua, khususnya para santri, untuk bersama-sama mencegah perbuatan bullying dengan langkah awal mengatakan stop bullying, katakan tidak pada bullying. Jari jauh bunyi seru, sayup-sayup terdengar indah, katakan tidak pada bullying, perbaiki hidup agar terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk finalis nomor undi